orang tua, dari anak-anak sekolah minggu dan remaja. Demikianlah warta jemaat kita. Jika ada yang belum dipahami boleh dilihat di BG kita. Baiklah, marilah kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai, mari kita memusatkan hati dan pikiran kita untuk saat teduh sejenak. Amin. Kami undang seluruh jemaat bangkit berdiri. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Pertolongan kepada kita ada di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dikasih Tuhan tetap berdiri, kita bernyanyi dengan lagu Mari Kita Allah Roh Kudus.
Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang di surga, puji dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu. Di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami boleh berkumpul beribadah di gereja-Mu yang kudus ini. Itulah yang kami rasakan karena kebaikan-Mu. Oh Bapa yang baik, kami juga tetap menyerahkan ibadah kami dari hari ini, agar semua jemaat yang hadir pada saat ini boleh merasakan tuntunan-Mu. Tuhan, kiranya yang selalu bersama dengan kami. Berkatilah Bapa ibadah kami ini, mulai dari awal, pertengahan, dan akhirnya tetap dalam kuasa Roh Kudus Tuhan. Sehingga kami boleh merasakan kebaikan dan jemaat-Mu semakin berkembang dalam kekudusan. Bapa yang baik, kami tetap memohon agar semua yang bertugas hari ini, Tuhan yang memberikan kesatuan, teristimewa tim musik, song leader dan juga liturgis, agar berjalan dengan baik. Dan terkhusus untuk semua peralatan yang dipakai di dalam menunjang jalannya ibadah ini, tetap boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus ada dalam segenap kehidupan kami, supaya kehidupan kami semakin kuat karena kuasa-Mu. Demi nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari nyanyian rohani metodis nomor 36 ayat 1 sampai 3. Serikat persaudaraan. Mari kita berdoa, doa pengakuan dosa kita bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu.
Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan roh-Mu agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji dan pengampunan yang diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kami akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Seluruh jemaat kami undang bangkit berdiri. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Kita bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan persembahan pujian yang akan dibawakan oleh kelas meeting Siloam.
Terima kasih untuk CM Sion Selor, kiranya semakin semangat untuk melayani Tuhan. Baiklah, kita kembali memuji Tuhan dari nyanyian rohani metodis nomor 94 ayat 1 sampai 3. Jemaat yang dikasih Tuhan, tibalah saatnya kita untuk membaca responsoria yang diambil dari Mazmur 104 ayat 24 sampai 35. Seluruh jemaat kami undang bangkit berdiri. Kami mulai dalam nama Tuhan Yesus. Betapa banyaknya perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaanmu. Lihatlah laut itu besar dan luas wilayahnya,
Di situ bergerak, tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar dan lewiatan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau membarui muka bumi. Tetap untuk selama-lamanya, biarlah Tuhan bersuka cita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergetar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermasmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersuka cita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak akan lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Gloria Patri. Marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli sebagaimana orang-orang percaya di seluruh dunia melakukannya. Kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari PS Wesley.
Pembacaan epistel yang diambil dari Roma 8 ayat 22 sampai 27. Roma 8 ayat 22 sampai 27. Kami akan bacanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang yang kudus. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Tibalah kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya Bapak Pendeta Yosua. Untuk mengiringi atau mengawali kita memuji Tuhan, mengalir kuasa Roh Kudus.
Kami memerlukan Dikau ya Bapa di surga. Kami memerlukan Roh Kudus-Mu yang akan terus mengajari kami, memberikan kekuatan bahkan ketika kami lemah, kami ada dalam duka. Roh-Mu lah yang terus menghibur, menguatkan kami. Roh Kudus-Mu jugalah roh kebenaran itu yang terus akan membawa kami bergerak kepada kebenaran itu. Hari ini kami mau bersama-sama merenungkan bagaimana Roh Kudus itu bekerja dalam diri orang-orang percaya dan murid-murid-Mu, yang kami harapkan juga boleh bekerja dalam kehidupan kami sebagai orang percaya saat ini. Terangi hati dan pikiran kami dalam perenungan kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, dan bela kami pulang dengan kekuatan keyakinan bahwa Roh Kudus itu juga ada dalam diri kami. Terima kasih, ini doa dan permohonan kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita tetap berdiri, kita membuka kitab kita dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kita akan baca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-21. Ya, saya akan bacakan ayat pertama, Bapak Ibu menyusul ayat yang kedua, 21 kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Dan aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Bersama, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Persilakan duduk kembali. Yang pertama, sebelum saya lupa Bapak Ibu, bahwa hari Kamis kelas meeting ditiadakan, tetapi kelas meeting Korintus
tetap jalan karena ada permintaan, karena jemaat kita ini di luar kota pas hari libur bisa pulang ke Palembang ya. Di keluarga Bapak Pangaribuan Boru Tampu Bolon ya. Nanti berita lengkapnya nanti disampaikan melalui WA Group di CM Korintus. Yang kedua, selamat datang untuk keluarga Ibu Boru Simajuntak ya, yang dari Jambi ya, betul ya? Boru Setinjak, ya maksud saya Tambunan Boru Juntak ya, bukan Simajuntak. Oh iya, karena mamanya Boru Juntak ya, oh ya. Selamat datang Amang ya, sama Inang ya di gereja kita. Selamat datang Bapak JH Sihombing di atas ya. Sudah lama tak bersuo ya, senang bisa kelihatan. Saya tengok-tengok tadi kok agak lain itu ya, makin licin dalam pendidikan ya. Semoga berkat pun nanti licin juga begitu ya, sudah keluar nanti tamat makin banyak berkatnya ya. Selamat datang Pak Jaya Sumbing, mungkin habis ini akan berangkat lagi melanjutkan pendidikan. Pentakosta bagi orang percaya menjadi perenungan kepada kita, bagaimana kita bisa memaknai sebuah kisah yang luar biasa yang terjadi di jemaat mula-mula. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, ada satu istilah yang sering kita dengar, kecil-kecil cabai rawit. Bapak Ibu kata ini mau berkata bahwa jangan lihat kecilnya tapi lihat pedasnya. Jangan lihat kecilnya tapi lihat dahsyatnya. Jangan lihat keberadaannya tapi lihat kemampuannya dan lihat kekuatannya. Jangan lihat fisiknya kecil tapi lihat betapa hebatnya dia. Ibu pendeta bergumul, anak kami yang kedua sudah SMP tapi masih pendek badannya. Ya. Lalu dia bilang, bagaimana anak kita supaya berenang? Saya bilang, gak usah berenang. Kau di situ, aku di sini, kita tarik-tarik aja. Supaya baca. Kalau berenang 50.000 nanti dia apa kan mahal gitu ya. Gak sampai di situ anggaran kita. Nah Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, tidak perlu kita memikirkan kecilnya, tetapi kekuatan itu yang lebih penting. Bagaimana yang kecil itu hebat dan kuat. Maka mungkin istilah ini kecil-kecil cabai rawit bukan saja cocok untuk orang-orang yang kecil tetapi hebat, tetapi juga untuk benda yang satu ini, kecil tetapi luar biasa. Kecil bentuknya tetapi luar biasa. Semua benda yang ditemukan oleh orang Swedia kurang lebih 150 tahun lebih yang lalu, benda yang kecil yang dihasilkan melalui sebuah percobaan eksperimen yang dilakukan berulang-ulang. Sebuah benda kecil yang kemudian sangat berjasa pada berbagai bidang khususnya pertambangan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, tahukah kita benda apa yang kecil ini? Yaitu dinamit. Kecil tetapi luar biasa. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, pria cerdas Alfred Nobel menemukannya. Sangat efektif dan membantu di berbagai bidang khususnya ketika perusahaan-perusahaan tambang mengeksplorasi. Yang kemudian penemuannya ini diproduksi secara massal yang akhirnya membuat Alfred Nobel menjadi orang yang sangat kaya. Kalau dalam sejarahnya Bapak Ibu, ya keturunannya sampai susah menghabiskan hartanya. Jadi kata orang, ukurannya kalau sudah kaya itu susah, bingung menghabiskan uang. Kalau masih tahu kita menghabiskan uang kita belum kaya. Jadi kalau sudah bingung kita nggak tahu kemana lagi uang kita, itu baru kaya. Ya. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, berapa besar ukuran dinamit itu? Kecil, tidak terlalu besar. Ya, kira-kira begitu. Tidak terlalu besar. Tapi kalau ditanya seberapa besar kekuatan dinamit yang mampu menghancurkan bangunan bertingkat, bahkan puluhan tingkat. Kalau ada bangunan bertingkat sudah tidak dipakai lagi, ya tinggal pasang dinamit, maka bangunan yang megah itu, yang berpuluh-puluh tingkat itu pun dalam sekejap bisa hancur rata. Hanya dalam hitungan menit. Luar biasa kekuatannya.
Ketika kami tinggal di Batu Raja, Bapak Ibu, di belakang kami persis itu PT Semen Batu Raja. Itu Bapak Ibu, saya yakin itu jauh, tapi dentumannya itu masih terdengar. Ya, itu pagar itu retak Bapak Ibu ya. Dinding kantor itu retak. Padahal itu jauh, kiloan meter jaraknya. Tapi luar biasa dasarnya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, ketika Nobel ingin memberikan nama atas penemuannya, maka ia mengambil nama dinamit yang berasal dari bahasa Yunani kuno, dinamik yang berarti kekuatan. Dan kata dinamik ini adalah kata yang berasal dari kata dalam Alkitab dunamais, yang merujuk, digunakan, digandengkan dengan kata Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus, dunamais. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, Nobel mengerti bahwa Roh Kudus adalah sebuah kekuatan yang luar biasa, yang sangat dasar. Sehingga ia mengambil kata dinamit ini yang berasal dari kata dunamais. Sebuah kata yang menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Nobel mengerti bahwa Roh Kudus adalah sebuah kekuatan yang dasar, yang luar biasa. Sehingga dia mengambil akar kata, menjadi dinamit, menjadi kata, menjadi nama untuk penemuannya yang luar biasa itu. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, jika Nobel bisa menghasilkan sebuah penemuan yang memiliki kekuatan yang besar dasar, yang kemudian disebut sebagai dinamit, maka dinamit yang sesungguhnya, yaitu dunamais, kuasa Roh Kudus itu jauh lebih dahsyat, jauh lebih hebat, kekuatannya luar biasa. Saya berpikir kalaulah gereja dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus itu, maka pergerakan gereja itu luar biasa. Kalaulah orang percaya dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus itu, dunamais itu, maka akan terjadi perubahan yang luar biasa. Akan terjadi pergerakan yang luar biasa. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, dinamit, dunamais, kuasa Roh Kudus yang kemudian dijanjikan, diberikan pada murid-murid, pada orang percaya di hari Pentakosta. Tinggal diam dan bekerja dalam diri orang percaya. Tinggal diam dan bekerja dalam diri para murid. Diam dan tinggal bekerja dalam diri Petrus, sehingga kita akan melihat sebuah kegerakan, sebuah kekuatan power, sebuah keberanian yang luar biasa, sebuah kuasa yang dahsyat yang menyertai orang percaya, dan kuasa yang dahsyat itu juga yang kemudian menyertai Petrus menjadi seorang rasul yang luar biasa. The power of Holy Spirit. Bapak Ibu, dalam dunia ini ada banyak kekuatan ya. Tapi kerap kita melalaikan kekuatan dari Roh Kudus. The power of Spirit. Holy Spirit. Ada banyak kekuatan. Kalau kita belajar, the power of fokus. Kalau kita fokus, kita bisa berhasil. Ya, the power of dream. Kalau kita punya angan-angan, mimpi, harapan yang terus kita pikirkan, renungkan, satu waktu dream itu, mimpi itu akan terwujud. The power of money. Makanya ada banyak orang cari uang. Ada satu kekuatan yang luar biasa Bapak Ibu. The power of kepepet. Kalau kepepet Bapak Ibu dikejar anjing, got yang 3 meter itu bisa kita lompati ya. Kalau nggak ada anjing yang kejar kita, nggak kepepet kita, nggak bisa. Tapi kalau sudah kepepet Bapak Ibu, kalau nggak kepepet kita susah kita mengumpulkan uang ya. Tapi kalau kepepet pinjam sana pinjam sini, banyak juga uang kita. Itu namanya the power of kepepet. Ada banyak memang orang kepepet. Dan dalam kepepet itulah nampak ada sebuah kekuatan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, sebelum Yesus mati dan disalibkan, Yesus pernah berjanji kepada para murid bahwa Ia akan memberikan roh kebenaran. Roh Kudus yang akan menolong dan menyertai murid-muridnya, menyertai orang percaya sampai selama-lamanya. Mari kita buka Alkitab kita, Yohanes 14, Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita. Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-16, Bapak Ibu, disebutkan bagaimana Yesus menjanjikan bahwa Dia akan memberikan Roh Kudus, roh kebenaran itu kepada orang percaya.
Yohanes 14 ayat yang ke-16 dikatakan sampai ayat yang ke-17. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat yang ke-25 Bapak Ibu. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Sebelum mati Yesus berjanji akan memberikan Roh penolong, Roh kebenaran, Roh Kudus kepada murid-murid, kepada orang percaya. Dan setelah bangkit Yesus juga menjanjikan kembali bahwa dia akan memberikan Roh Kudus itu. Dalam Kisah Rasul 1 ayat yang keempat, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Diulang kembali janji yang pernah dia berikan, dia nyatakan kepada murid-murid sebelum dia mati, kemudian diulangi lagi setelah dia bangkit, setelah Yesus bangkit. Dan roh yang dijanjikan itulah yang kemudian dicurahkan, diberikan kepada murid-murid setelah 40 hari kebangkitannya dalam peristiwa Pentakosta. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, maka yang pertama Pentakosta adalah sebuah peristiwa penggenapan akan janji Allah. Allah berjanji, Yesus berjanji akan memberikan Roh kebenaran, Roh Kudus, Roh yang akan menolong mereka. Dan Yesus menggenapi, Allah menggenapi dengan memberikan, mencurahkan Roh Kudus ke atas mereka. Bapak Ibu, sebenarnya janji ini jauh sebelumnya sudah dinubuatkan melalui Nabi Yoel. Dalam Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, dan janji ini, janji pemberian Roh Kudus ini diberikan. Dan janji ini sesungguhnya menjadi janji yang berkesinambungan. Janji yang diberikan kepada setiap orang percaya. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan akan diberikan janji dan akan menerima janji, yaitu dipenuhi dengan Roh Kudus. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, maka Pentakosta bisa dimaknai sebagai penggenapan janji Allah atas apa yang pernah Ia janjikan. Bapak Ibu, kalau bicara janji, ada manusia yang mendapati janji, tapi ada banyak juga yang mengingkari janji. Kau yang berjanji, ya. Ada banyak orang ngomong mudah, tapi menepati sulit. Ya. Tapi Pentakosta adalah sebuah penggenapan janji. Allah menunjukkan bahwa dia adalah pribadi yang setia kepada perjanjiannya. Dia adalah pribadi yang setia dengan apa yang diucapkannya. Dia berjanji akan memberikan Roh Kudus. Dalam bagian lain dikatakan, engkau bukan menjadi yatim piatu. Aku akan memberikan Roh Kudus yang akan menyertai engkau sampai selama-lamanya. Dan janji itu digenapi. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, yang kedua, Pentakosta adalah sebuah peristiwa di mana Allah menunjukkan kuasanya kepada orang-orang percaya. Di mana Allah menunjukkan kuasanya kepada murid-muridnya. Di mana Allah menunjukkan kuasanya kepada orang-orang yang ada di Yerusalem. Kalau kita melihat Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan dapat melihat bagaimana kuasa itu ditunjukkan dalam bahasa manusia, dipertontonkan dalam peristiwa Pentakosta. Kuasa yang pernah dia janjikan, kalau kita membaca dalam Kisah Rasul 1 ayat ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa, dunamais. Kata kuasa dipakai kata dunamais, yang kemudian kita kenal dengan kata dinamit. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita melihat bagaimana Roh Kudus itu yang dijanjikan itu dicurahkan, disertai dengan tanda-tanda ajaib. Alkitab mencatat tiba-tiba turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana para murid tinggal.
tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan menghinggapi para murid. Bapak Ibu, itulah kemudian menjadi lambang logo gereja Metodis, ada lidah api. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, dan Roh Kudus itu bekerja dalam diri para murid sehingga mereka bisa berkata-kata, berbahasa dengan bahasa orang-orang yang datang pada saat itu. Bapak Ibu, kisah ini adalah kisah tentang Pentakosta, di mana orang-orang Yahudi yang terserak diaspora Bapak Ibu, yang tinggal di luar Yerusalem, mereka datang ke Yerusalem dari berbagai tempat. Dan Alkitab mencatat Roh itu bekerja dalam diri murid-murid sehingga mereka bisa berkata-kata dalam bahasa orang-orang yang datang saat itu, menyebabkan mereka tercengang-cengang, mereka heran, bahkan mereka termangu-mangu. Bapak Ibu, waktu saya praktek Bapak Ibu di satu tempat pos pelayanan, hamba Tuhan tempat saya praktek itu dikenal dengan hamba Tuhan yang pintar Bapak Ibu. Lalu datang temannya, saya ingat ada 2 temannya datang dari luar negeri, lalu mereka cerita. Saya hari itu menyaksikan Bapak Ibu, ada 3 bahasa yang digunakan, mereka bercakap-cakap. Mereka bisa semua, ada bahasa Inggris, ada bahasa Itali, dan ada bahasa Latin. Itu baru 3 bahasa Bapak Ibu. Wah, betul hebat. Ya. Julukannya Bapak Ibu Gursak. Gursak itu guru sakti maksudnya. Karena saking pintarnya mungkin ya. Si guru ini bisa 3 bahasa. 4 bahasa lah minimal. Inggris, Itali, Latin, bahasa Batak, bahasa Indonesia, bahasa apa lagi ya. Minimal ada 4 bahasa. Wow, luar biasa. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus. Tetapi murid-murid bukan 3 bahasa, bukan 4 bahasa. Mereka bisa berbahasa dengan baik ya, dengan bahasa orang-orang yang ada pada saat itu. Bapak Ibu, kalau kita melihat Bapak Ibu ada beberapa bahasa di situ Bapak Ibu ya. Mari kita lihat Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Ya. Ayat yang ke-8. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri. Itu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, dan Asia. Frigia, Pamfilia, dan seterusnya Bapak Ibu. Lebih dari 7 bahasa yang digunakan. Sehingga situasi ini membuat orang-orang tercengang, heran, dan termangu-mangu. Ini pekerjaan Roh Kudus. Ini pekerjaan Roh yang dijanjikan kepada mereka, yang hinggap, tinggal, diam, dan bekerja dalam diri mereka. Bukan hanya itu Bapak Ibu, tapi Roh Kudus itu bekerja dalam diri Petrus. Ini menjadi perenungan dan koreksi juga bagi diri saya. Apakah sungguh-sungguh Roh Kudus itu juga ada dalam diri saya? Sehingga Roh Kudus itu bekerja dan membuat sesuatu yang takjub, membuat sesuatu yang heran, membuat sesuatu yang hebat dan luar biasa. Kalau tidak, jangan-jangan kita bukan hidup dalam Roh Kudus. Kita hidup dalam keinginan kita. Menjadi pertanyaan sungguh-sungguh kepada kita, apakah Roh Kudus itu juga ada dalam diri kita? Roh Tuhan itu, Roh kebenaran itu, di sela-sela ketidakbenaran yang sering kita lakukan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, Roh Kudus itu bekerja di dalam diri murid-murid, bekerja di dalam diri Petrus. Menarik Bapak Ibu, ada satu nama yang diangkat dalam peristiwa Pentakosta, dan setelah peristiwa Pentakosta ada nama Petrus yang diangkat. Roh itu bekerja dalam diri murid-murid, dan Roh itu juga bekerja dalam diri Petrus. Menarik Bapak Ibu, kalau kita melihat bagaimana pribadi Petrus. Bapak Ibu, semula sebelum Yesus disalibkan, Petrus dicatat sebagai orang yang sangat berani. Ketika Yesus berdoa dan ketika para imam kepala dan saudara datang untuk menangkap Yesus, lalu Petrus berdiri, hendak menghardik mereka, menghalang mereka. Lalu Petrus mengambil pedang, lalu mendetak. Dengan sangat beraninya menetak telinga salah satu dari hamba itu.
Bapak Ibu tahu telinga siapa? Imam Malkus. Begitu beraninya, begitu hebatnya, pribadi yang luar biasa, penuh dengan keberanian. Tetapi ketika Yesus ditangkap, Bapak Ibu, Yesus ditangkap, Lukas 22 mencatat, dia berdiri jauh dari Yesus. Bahkan ketika seorang perempuan bertanya atau mau menyatakan bahwa Petrus adalah bagian dari Yesus, bagian dari murid-murid, Petrus langsung menyangkal. Dari seorang yang pemberani, akhirnya menjadi seorang yang penakut. Hanya karena pertanyaan seorang perempuan. Memang kalau kita pikir-pikir ya, tak heran sekarang ada istilah DKI ya, dibawa ketiak istri. Memang ada banyak orang takut karena perempuan, gentar dengan bahasa perempuan, dibawa kendali istri. Ya, di gereja bilang A, nanti pulang ke rumah bisa berubah menjadi B, hanya karena perempuan, karena istri. Petrus yang luar biasa Bapak Ibu. Ketika ditanya dan disebut sebagai bagian dari Yesus dan murid-muridnya, Petrus langsung menyangkal. Lukas 22 ayat 54. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar. Dan Petrus mengikut dari jauh dikatakan. Di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api dan mereka duduk mengelilingnya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amati lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Maksudnya bersama-sama dengan Yesus, bagian dari Yesus. Tetapi Petrus menyangkal katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Seorang yang luar biasa, tapi kemudian berubah menjadi seorang yang sangat takut, penakut. Tetapi di hari Pentakosta, Roh Kudus turun menghinggapi para murid, bekerja dalam diri para murid, dan merubah kehidupan mereka, merubah diri mereka. Termasuk diantaranya adalah Petrus. Petrus menerima Roh Kudus itu dan mengalami perubahan yang luar biasa. Keberanian itu muncul kembali bukan oleh karena akal pikirannya, tapi oleh karena Roh Kudus. Bahkan Petrus kemudian berani memberitakan tentang Yesus yang mati bangkit dari antara orang mati. Dengan gagah berani Petrus berani berhadapan dengan sidang pada saat itu. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, mari kita lihat Alkitab kita. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, dikatakan bagaimana Petrus dipenuhi dengan Roh Kudus. Kisah Rasul pasal yang ke-4 ayat yang ke-8, mari kita lihat. Itu judulnya Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Ketika dia dibawa ke mahkamah agama, Petrus dengan berani berbicara dan menyatakan kesaksian. Mengapa? Karena Roh Kudus itu sudah tinggal diam dalam diri Petrus. Maka jawab Petrus, ayat yang ke-8 Bapak Ibu. Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-8. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, Roh itu ada di dalam diri Petrus. Mengubah Petrus. Seorang yang takut kemudian berubah menjadi seorang yang sangat berani. Bahkan Bapak Ibu kalau kita melihat kisah selanjutnya bagaimana Petrus diperhadapkan dengan mahkamah agama. Disuruh taat dan berhenti untuk memberitakan Kristus. Dia katakan, ya, kami lebih memilih taat dan terus memberitakan Kristus daripada harus taat dan berhenti untuk memberitakan Kristus yang mati dan dibangkitkan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, kemudian kalau kita melihat sejarah perjalanan Petrus Bapak Ibu. Semula Petrus belum mengerti, tapi kemudian Petrus mengalami perubahan
oleh Roh Kudus. Dia mengerti dan begitu gencarnya dia memberitakan firman Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita melihat kehidupan Paulus yang juga dipenuhi oleh Roh Kudus, Paulus mengalami perubahan yang luar biasa. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, Roh itu tinggal diam dalam diri Paulus, memberikan keberanian kepada Paulus untuk meninggalkan hidup lama, merubah haluan hidup Paulus yang semula untuk dirinya, tapi kemudian dia hidup untuk Kristus. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, Roh Kudus itu bekerja mengubah kehidupan Petrus dan juga mengubah kehidupan Paulus, dan seharusnya juga Roh Kudus itu juga mengubah kehidupan orang percaya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, apa yang bisa kita petik dari peristiwa Pentakosta ini? Yang pertama, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, Pentakosta mengingatkan kita bahwa Allah setia kepada janjinya. Apa yang dijanjikannya akan digenapinya. Roh Kudus, Roh penolong, Roh kebenaran yang dijanjikan sebelum dia mati, setelah dia bangkit, Roh Kudus, Roh penolong, Roh kebenaran yang dijanjikan itu digenapi, diberikan kepada murid-muridnya. Bapak Ibu, Pentakosta mengingatkan kita bahwa Allah adalah Allah yang setia kepada perjanjiannya. Apa yang pernah dia ucapkan, apa yang pernah dia janjikan akan dia tepati. Bapak Ibu, saya tidak tahu bagaimana kita melihat firman Tuhan, Alkitab ini. Apakah hanya sebatas kata dan kalimat, sebatas bacaan, sesuatu yang sangat sulit untuk dipahami apalagi dipercaya. Tapi marilah kita melihat Alkitab ini sebagai janji Tuhan. Firman Tuhan yang berisi janji yang akan terus digenapi dalam kehidupan kita. Apa yang pernah dia ucapkan, apa yang pernah dia janjikan akan dia tepati dalam kehidupan kita. Apa yang pernah dia janjikan kepada orang percaya dahulu, kepada murid-muridnya, itu akan terus digenapi sepanjang perjalanan hidup orang percaya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, saya tidak tahu bagaimana dengan kita. Ya. Tapi saya sangat yakin Bapak Ibu, janji-janji Tuhan yang ada dalam Alkitab ini akan terus dia genapi. Dia akan terus nyatakan dalam perjalanan orang percaya. Setiap orang yang percaya, setiap orang yang beriman terhadap janjinya. Saya tidak tahu apakah kita masih pegang kuat firman Tuhan ini, janji Allah ini. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, yakinlah apa yang dia janjikan, dia akan genapi. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, Roh Kudus itu pun diberikan kepada murid-muridnya. Yang kedua, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, Roh yang tinggal diam dalam diri Petrus, Roh yang tinggal diam dan bekerja dalam diri Paulus, dalam diri orang percaya, mengubah kehidupan mereka. Seharusnya lah sebagai orang percaya, kehidupan kita, kehidupan yang dipenuhi dengan Roh Kudus harus mengalami perubahan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, maka Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, seharusnya kehidupan kita, kehidupan yang sudah diterangi oleh Roh Kudus, kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah kehidupan yang mengalami perubahan. John Wesley katakan real change, perubahan yang nyata. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah hidup yang mengarah kepada perubahan. Perubahan yang baik. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, maka menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kehidupan kita dipimpin oleh Roh Kudus? Apakah kehidupan kita dipenuhi oleh Roh Kudus? Maka tunjukkan perubahan itu dalam kehidupan kita. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kalau Roh Kudus itu, Roh kebenaran tinggal diam dalam diri kita, memimpin kita, maka Roh itu akan mengarahkan kita. Maka Roh itu, Roh kebenaran akan menggerakkan kita kepada kehidupan yang benar di hadapan Allah.
Ada banyak orang Kristen Bapak Ibu mengaku sebagai orang percaya, hidup di dalam Tuhan, hidup dalam Roh Kudus, tapi kehidupannya tidak dalam kebenaran. Judi masih jalan, mabuk masih jalan, KDRT masih jalan. Membungakan, mencekik orang dengan bunga yang besar masih jalan. Membuat nota palsu masih jalan, membuat data palsu masih jalan. Membuat data fiktif masih jalan. Tapi mengaku sebagai orang percaya dan mengaku hidup dalam Roh Kudus. Kalau engkau hidup dalam Roh Kudus, maka kehidupanmu berubah. Sebab Roh Kudus, Roh kebenaran itu akan menggiring, menggerakkan engkau kepada hidup benar, pada kebenaran itu. Bapak Ibu, sederhana indikatornya, hidupmu benar atau tidak, baik atau tidak. Kalau hidupmu benar, mungkin Roh Kudus sedang bekerja. Tapi kalau hidupmu tidak benar, jangan-jangan Roh itu tidak ada dalam kehidupanmu. Roh Kudus itu, Roh kebenaran itu tidak ada dalam kehidupanmu. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, ini menjadi pertanyaan penting bagi kita. Sekaligus ada banyak hamba-hamba Tuhan Bapak Ibu yang mengaku sebagai orang percaya, bahkan sebagai hamba Tuhan, tapi melakukan ketidakbenaran. Sesungguhnya ada banyak orang percaya, termasuk juga hamba Tuhan, tidak hidup dalam Roh Kudus, tidak hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, ini menjadi koreksi bagi kita. Mari kita undang Roh Kudus. Mari kita undang Roh Allah, Roh kebenaran itu. Kita buka hati dan pikiran kita. Memberikan tempat baginya untuk tinggal diam dan bekerja. Membawa kita, mengarahkan kita, menggiring kita kepada kebenaran itu. Bapak Ibu, hanya orang-orang yang benar yang akan ditinggali, didiami oleh Roh Kudus. Dan hanya pada orang-orang benar Roh Kudus itu bekerja, menyatakan kuasanya. Bapak Ibu, mari kita sebagai orang percaya membuka hati kita, membuka pikiran kita untuk Roh Kudus itu tinggal diam, membantu, menguatkan, menghibur, mengubah kehidupan kita, membaharui kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita menjadi hidup orang-orang yang berubah, kehidupan yang berubah. Sebagaimana Roh Kudus itu mengubah kehidupan Petrus dan mengubah kehidupan orang-orang percaya. Mari kita berdoa. Kami diingatkan melalui hari Pentakosta bahwa Engkau akan terus menggenapi janji-Mu, Roh Kudus yang dijanjikan sebelum Engkau mati, setelah Engkau bangkit, bahkan yang sudah jauh sebelumnya dinubuatkan, Engkau genapi. Kami diingatkan bahwa setiap apa yang Kau ucapkan, Kau janjikan akan digenapi. Setiap firman yang keluar akan terus digenapi dalam kehidupan kami orang percaya. Ya Bapa di surga, kami juga diingatkan bagaimana kami seharusnya hidup dituntun oleh Roh Kudus. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam Roh Kudus, Roh kebenaran itu. Dan bila kami bisa membuka hati pikiran kami untuk Roh itu tinggal diam bekerja, mengarahkan, menggerakkan kami, bahkan mengubahkan hidup kami menjadi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Tolonglah kami ya Bapa di surga. Bantu kami. Mari ya Roh Kudus tinggal diam dalam hati kami, mengubah kehidupan kami. Ya Bapa di surga, kami berdoa hari ini. Biarlah Roh-Mu yang kudus itu juga terus tinggal diam dalam diri kami. Orang percaya, jemaat-Mu, para majelis dan pengurus. Sehingga ada perubahan-perubahan. Perubahan dalam diri kami yang berdampak pada perubahan pelayanan kami. Kami rindu Roh itu yang terus boleh menggerakkan kami. Berkati setiap pelayanan kami yang digerakkan oleh Roh Kudus. Berkati apa yang kami lakukan. Sehingga semuanya ya Bapa di surga boleh mendatangkan kebaikan. Membawa pertumbuhan dalam gereja kami.
Berkati untuk setiap kegiatan. Berkati majelis dan pengurus. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami mau berdoa untuk gerejamu di tempat ini. Berkati setiap keluarga, suami, istri. Berkati anak-anak. Berkati keluarga Yohanes Saputra Siburian Boromanik, keluarga John Wesley Sunurat Borusilain, keluarga Ibu Susi Melda Aritonang, keluarga PH Gultum, keluarga Wendy Silitonga Boru Pasaribu. Berkatilah keluarga-keluarga ini. Kami rindu Tuhan terus bekerja dan bila Roh Kudus-Mu yang juga ada dalam keluarga-keluarga ini menggerakkan mereka, mengarahkan mereka kepada kebenaran itu. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami mau berdoa untuk kerinduan dalam jemaat ini yang merindukan pasangan hidup, yang merindukan anak di tengah-tengah keluarga. Kami sebagai orang tua yang merindukan anak kami diterima di PTN. Kami sebagai orang tua merindukan anak kami lulus dalam ujian kedinasan. Tuhan yang boleh menolong. Berkati juga ya Bapa di surga untuk Bapak Jaya Siomi yang terus bergumul berjuang dalam pendidikan. Tuhan mampukan dan Tuhan yang boleh menolong. Terima kasih ya Bapak di surga. Kami berdoa untuk pelayanan di area Resort Wesley. Berkati untuk Gemi Sugiwaras. Berkati untuk pos pelayanan Cengal. Berkati untuk Muria Payakabung. Kami berdoa untuk beberapa kegiatan dalam minggu ini. Tuhan boleh memberkati untuk komprensi misi. Kami berdoa juga Bapa di surga untuk komprensi tahunan. Tuhan berkati secara khusus untuk kami distrik 1 yang akan menjadi tuan rumah. Secara khusus untuk Bapak Johnson Purba sebagai ketua komprensi tahunan, Tuhan tolong agar kami bisa bersama-sama menyelenggarakan komprensi tahunan ini dengan baik. Kami bersyukur di tengah-tengah kami ada anak-anak-Mu yang berulang tahun. Tuhan tambahkan sukacita berkah dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk Daniel Pardede, Bapak Ramli Sinaga, untuk Bapak John Wesley Sinurat, untuk Bapak Henry Huta Barat, untuk Bapak O Silaban, untuk Kristi R. Simajunta, untuk Bapak Han Beng, untuk Bapak Hans Maxwell Silitonga. Tuhanlah yang boleh memberkati. Kami bersyukur juga Tuhan hantarkan dalam ulang tahun pernikahan. Berkati keluarga kami, keluarga hamba-Mu, berkati keluarga Bapak M. Silaban, Ibu Boru Lembang Gaul. Tuhanlah yang boleh memberkati. Tambahkan sukacita berkat dalam keluarga kami. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk anak kami Lois yang akan kami bawa dan hantarkan masuk dalam bagian kerajaan Allah lewat baptisan kudus. Tuhan boleh memberkati sehingga baptisan kudus ini boleh kami lakukan dengan baik. Terima kasih ya Bapak di surga, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Doa-doa dan pengharapan kami, biarlah Tuhan yang boleh menolong kami. Biarlah Tuhan yang boleh terus memampukan kami, menguatkan kami. Terima kasih ya Bapak di surga. Ini doa dan permohonan dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini ada 2 keluarga yang berulang tahun pernikahan. Kami memanggil keluarga kami sendiri, keluarga Pendeta Yesus Lumanggaul. Ibu Pendeta silakan maju ke depan. Keluarga Bapak M. Silaban. Ini keluarga Lumbanggaul yang berulang tahun ini ya. Bapak M. Silaban itu kami baru Lumbanggaul. Silakan untuk maju ke depan. Kita berdoa untuk keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahannya pada hari ini, tanggal 13 dan tanggal 19 Mei.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau kedua keluarga ini, keluarga hamba-Mu Pak Pendeta Yosua Lumbanggaul dengan Ibu Ninu, keluarga Bapak MC Laban Inang Boru Lumbanggaul, mereka merayakan hari pernikahan keluarga mereka. Biarlah Engkau Tuhan memelihara keluarga ini, menjaga dan memberikan yang terbaik bagi mereka, sehingga keluarga ini senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan keluarganya. Terima kasih Bapak, berkati anak-anak mereka, berkati seluruh usaha dan pekerjaannya, agar mendatangkan berkat sukacita di dalam tengah keluarga ini. Terpujilah Engkau Bapa di dalam Kristus Yesus. Kami serahkan keluarga ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama mengikuti sakramen baptisan kudus untuk anak kita Lois Ouna Harasada Tambunan, kepada Bapak Leo dan Ibu Buru Simajuntak untuk maju ke depan. Mari kita bersama-sama mengikuti sakramen baptisan kudus untuk anak kita dengan hikmat dan takut akan Tuhan. Saudara yang kekasih, mengingat bahwa semua manusia adalah ahli waris hidup kekal dan menjadi tujuan dari anugerah penyelamatan Roh Kudus, maka Yesus Kristus berkata, biarkanlah anak-anak itu, jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Sebab itu saya meminta agar kamu memohon kepada Allah Bapa demi Yesus Kristus, supaya dengan rahmat-Nya yang berlimpah itu, Dia menganugerahkan kepada anak yang dibaptis ini, supaya ia akan tetap di dalam persekutuan gereja Kristus yang kudus. Kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, kami memohon kepadamu agar dengan kebaikan-Mu yang tidak terhingga itu, Engkau berkenan memandang anak ini serta memberkatinya, supaya dengan pertolongan Roh Kudus ia dapat bertumbuh dalam iman, bersukacita dalam pengharapan, berakar dalam kasih, serta melalui hidup yang fana ini ia dapat masuk dengan kemenangan ke dalam hidup yang akan datang, demi kepercayaan akan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berkata kepada orang tua, ya saudara yang kekasih, oleh karena anak ini sekarang kamu serahkan untuk dibaptis menurut peraturan gereja Kristen. Oleh karena itu dengan perbuatan ini, ia diserahkan kepada Allah dan gerejanya. Maka adalah menjadi tugas dan kewajibanmu untuk mengajarkan kepadanya arti serta maksud baptisan yang kudus ini. Demikian juga asas iman kita yang kudus serta sifat hidup Kristen. Kami juga berkewajiban melatih ia supaya dengan hormat, teratur dan rajin ia menghadiri kebaktian rumah tangga, dan juga dengan hormat dan sukacita ia menerima pengajaran tentang firman Allah di dalam segala hal, baik dengan perintah maupun dengan teladan. Haruslah kamu memimpin ia ke dalam kasih Allah dan pelayanan terhadap Tuhan kita Yesus Kristus. Jawablah pertanyaan ini, maukah kamu dengan hikmat berjanji untuk menunaikan segala kewajiban, tugas dan tanggung jawabmu ini dengan pertolongan Tuhan? Terima kasih. Dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi dasar baptisan kita hari ini dari Markus 10 ayat 13 sampai 16. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya
atas mereka. Ia memberkati mereka. Lois Ona Harasada Tambunan, aku membaptis engkau dalam nama Allah, dalam nama anak Yesus Kristus, dan dalam Roh Kudus. Kiranya Allah memberkati engkau, melindungi engkau, dan menyertai engkau, dan sejak hari ini engkau masuk dalam kerajaannya sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berkatilah anak ini supaya sama seperti pertumbuhan tubuhnya. Demikian juga ia bertumbuh di dalam anugerah dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Dan dengan pengaruh dari rohnya yang mengendalikan dan membaharui, kami dapat hidup menjadi anak-Mu yang benar dan setia melayani Tuhan selama hidupnya. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Allah yang Maha Kuasa, sumber segala kasih dan kebijaksanaan dan kuasa, pimpin dan lindungilah orang tua anak ini, supaya dalam kasih dengan nasihat yang bijaksana dan teladan-Mu yang baik, mereka dapat membimbing anak ini ke dalam hidup yang berdasarkan pada iman, yang diperkuat oleh kebenaran dan yang berbuahkan kesukaan dan sejahtera yang kekal. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bisa balik menghadap jemaat. Bapak Ibu, kita bersyukur anak kita Lois sudah dibaptis, dan biarlah kedua orang tua Bapak Leo dan Ibu Boros Sipajuntang dapat terus membimbing anak ini sehingga bertumbuh di dalam Tuhan, kelak menjadi anak yang hebat, anak yang cerdas, anak yang membanggakan kedua orang tua, terlebih anak yang mengasihi Tuhan. Sebagai tanda sukacita, mari kita bangkit berdiri. Kita berikan aplaus, tepuk tangan untuk anak kita. Kami persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Kami akan bacakan sejenak untuk surat baptis. Nanti seksi keanggotaan nanti bisa menyerahkan, dan nanti leader bisa memberikan salam kepada keluarga. Pada hari ini Minggu 19 Mei 2024 telah menerima baptisan kudus dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Lois Ona Harasada Tambunan. Lahir di Palembang 24 Januari 2024, ayah Leorensius Tri Perdana Tambunan dan ibu Betty Selpiana Simanjuntak. Baptisan ini dilayani oleh Pendeta Yosua Lumbang Gaul. Selamat, Tuhan memberkati. Kami persilakan. Oh, Amang Simanjuntak. Ya. Hula-hula yang ngasih gitu ya. Silakan Amang. Ya, kami persilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu, kita bersyukur acara kita sudah sampai di akhir. Mari kita mempersiapkan yang terbaik bagi Tuhan, memberikan persembahan sebagai rasa syukur kita atas anugerah, atas berkat Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi dasar persembahan kita pagi ini. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu
supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita mengiringi persembahan kita dengan bernyanyi Anggur Baru. Tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi bejana, membangkitkan umat ini. Hari inilah hari Tuhan, sangat membebaskan kita. Belenggu dosa tak dipatahkan, mari bersorak bahagia. Anggur baru tercurah. Jemaat kami nampu bangkit berdiri dengan sukacita. Minyak baru tercurah, umat yang nyata kuasanya. Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi bejana, membangkitkan umat Dia. Inilah hari Tuhan, sangat membebaskan jiwa. Dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita, panggilan menjadi murid. Kisah Rasul 2 ayat yang ke-21 demikian firman Tuhan. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Doksologi kepada Allah berpuji. Kepada
sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, pengasihan dari anaknya Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, itulah yang memberkati menyertai kamu sekalian mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya, selamat hari Minggu, selamat hari Pentakosta. Tuhan memberkati kita. Kita bersalam-salaman.